Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Andriani dengan NPM 20 40 40 1096 dan Arnita Novianti Palungan dengan NPM 20 40 40 1100 dan Ayu Lestari dengan NPM 20 40 40 1037 dan Desem Andi Matias dengan NPM 20 40 40 1105. Baik, di sini kami akan menjelaskan bab 12 tentang manajemen operasi, di mana kami akan menjelaskan latihan soal 1236 dan 1237 dengan cara manual dan menggunakan software Word Form for Windows. Baik, kepada Desem Andi Matias, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan kepada saya. Baik, saya akan membacakan soal untuk 12.36. Toko penjual tiram Cynthia Not membeli tiram Louisiana segar senilai $5 per pon dan lalu menjual senilai $9 per pon. Setiap tiram tidak dijual pada hari itu ke sepupunya yang memiliki toko bahan makanan terdekat senilai $2 per pon. Cynthia percaya bahwa Permeter mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 100 pon dan standar deviasi 15 pon. Berapa pun tiram yang harus dipesan setiap hari? Selanjutnya kepada Saudari Ernita. Baik, kelas. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian secara manual soal 12.36, di mana diketahui harga jual per unit sama dengan $9 per pon, biaya jual per unit $5 per pon, nilai sisa $2 per pon, rata-rata 100, standar deviasi 15. Yang ditanyakan adalah berapa pon tiram dipesan setiap harinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Andriani. Baik, untuk penjelasan soal 1236, untuk mencari jumlah pom tiram yang akan dipesan setiap harinya, akan menggunakan rumus dalam tingkat pelayanan dan optimal pesan. Dari kedua rumus tersebut akan mengetahui berapa pon yang akan diterima di setiap pesanan. Baik, di sini ada pendekatan data CPIA-COL, di mana CS Charing Charge sama dengan harga jual per unit dikurang biaya jual per unit. Harga jual per unitnya itu $9 dan dikurang $5 sama dengan $4. Nah, CO ordering cost sama dengan biaya penjualan per unit dikurang nilai sisa. Biaya penjualan per unitnya itu $5 dikurang nilai sisa $2 sama dengan $3. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Ayu Lestari. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Andriani. Pada bagian A, ditanyakan tingkat pelayanannya sama dengan carrying cost dibagi carrying cost ditambah ordering cost, atau 4 dibagi 4 tambah 3 yang menghasilkan 4/7. Dan dipecahkan jadi 0,5714. Lalu pada bagian B, Cynthia menemukan skor set untuk distribusi normal yang menghasilkan probabilitas besar 0,5714 atau yang dapat dipersenkan menjadi 57,14%. Dari luas bawah kurva normal harus di sebelah kiri tingkat persediaan optimal. Lalu pada bagian C, dengan menggunakan lampiran yang pertama, untuk luas 0,5714 dan nilai Z yaitu 0,18, maka tingkat persediaan optimal adalah
rata-rata 100 ditambah 0,18 dikali Q, yang Q-nya adalah 15. Menghasilkan 100 ditambah 2,7. Dan menghasilkan, dan jika dijumlahkan lagi menjadi 102,7 yang dibulatkan menjadi 103. Lalu resiko kehabisan persediaan jika Cynthia Knott memesan 102,7 atau mendekati 103 per unit tiram jamur, maka setiap hari adalah 1 dikurang tingkat pelayanan atau 1 dikurang 0,5714 menghasilkan 0,4286 atau dapat dipersenkan menjadi 42,86. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Andriani untuk menjelaskannya kembali. Baik, selanjutnya soal 1237. Toko roti Hankyu Korea menyiapkan kue-kue antara jam 4 dan 6 pagi. Sehingga kue-kue tersebut masih segar. Ketika pelanggan tiba di toko roti tersebut, kue-kue yang tahan seharian hampir selalu habis terjual, tetapi diskon sebesar 50% dari harga biasa $10. Biaya untuk memegang kue adalah $6 dan permintaan diestimasikan terdistribusi normal dengan rata-rata 25 buah dan standar deviasi 4 buah. Berapakah tingkat persediaan optimalnya? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Lestari. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Pada penyelesaian soal 1037, diketahui harga jual per unit yaitu $10 per pon. Biaya jual per unitnya lagi $6 per pon. Nilai sisa $5 per pon dan rata-ratanya 25 buah. Lalu standar depresiasinya 4 buah. Yang ditanyakan, berapakah tingkat persediaan optimalnya? Untuk penjelasan lebih lanjut, saya kembalikan kepada Arnita. Baiklah. Selanjutnya, adapun penjelasan soal 10.37 untuk mencari jumlah optimal toko roti kue yang akan dipesan setiap harinya, akan menggunakan rumus dalam tingkat pelayanan dan optimal pesan dari kedua rumus tersebut akan mengetahui berapa waktu optimal toko roti yang akan dipesan. Penjelasan soal 10.37 yaitu pendekatan toko roti Henry Quick Korea CS atau carrying cost sama dengan harga jual per unit dikurang biaya jual per unit sama dengan $10 dikurang $6 sama dengan $4. CO atau ordering cost sama dengan biaya penjual per unit dikurang nilai sisa sama dengan $6 dikurang $5 yang hasilnya $1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Desem. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama itu tingkat pelayanan. Itu ada carrying cost dengan angka 4. Terus yang dibagi dengan carrying cost terus ditambah dengan ordering cost. 4 dibagi dengan 4 tambah 1, hasilnya itu sama dengan 4/5. 4/5 dibulatkan menjadi 0,8. Selanjutnya itu Henry Korea menemukan skor Z untuk distribusi normal yang menghasilkan probabilitas sebesar 0,8 jadi 8%. Dari luas bawah, kurva normal harus sebelah kiri tingkat persediaan optimal. Poin C dengan menggunakan hampiran 1 untuk luas 0,8 nilai Z yang kurung 0,319. Maka tingkat persediaan optimal yaitu sama dengan 25 ditambah dengan 0,319 dikali 4. Untuk mendapatkan hasil 25 ditambah dengan 1,276 dengan hasil 26,276. Tingkat penebaran roti
sesuai yang optimal adalah 26,276. Oleh karena itu, tingkat penebaran yang optimal untuk toko roti adalah W26. Yang dari saya kembalikan kepada Andriani, moderator, sebagai moderator. Selanjutnya kita tutorial pakai formnya. Oke, kita share dulu ya. Kita buka formnya dulu. Ini kita klik oke. Nah, di bagian modulenya ini kita pilih Impact Story. Setelah kita pilih Impact Story, kita memakai model kuantitas pesanan produksi, karena di soal pertama dan yang kedua itu menanyakan pesanan setiap hari yang akan disediakan dan waktu untuk optimasi toko kue. Ini titelnya kita kasih judul aja. Kita kasih judul ya. No. Kita klik OK. Ini yang pertama kita isi tingkat permintaannya itu, karena tadi di soal tingkat permintaannya itu 100. Kita lihat soal yang pertama tadi 1036 ya. Nah, untuk yang pertama tingkat permintaan itu rata-rata 100 ya, kita isi 100. Dan untuk biaya stup atau pemasarannya itu biaya jual per unitnya itu 5. Dan untuk biaya penyimpanan itu yang nilai dari sisa itu 2. Dan untuk tingkat produksinya itu di bagian standar deviasi itu 15. Dan untuk karena dia ditanyakan pon tiram dipesan setiap harinya itu berapa, jadi ini jangan diisi aja. Biaya satuannya itu $9. Setelah itu kita pencet solver. Nah, keluar. Nah, keluar. Ini optimalnya 22,66, dan ini bagian daily demand rate. Ini biaya produksi setiap harinya itu 4, sama dengan jawaban kita. Di sini 42. Dan untuk soal kedua, kita isi lagi sesuai kayak tadi. Rata-ratanya ini tingkat permintaannya itu 25. Biaya stoknya itu 6. Biaya stoknya itu 6. Biaya penyimpanannya itu 5. Dan tingkat produknya itu 4. Biaya satuannya itu 10. Kita solve, ketemu 1. Sesuai dengan yang di manual tadi. Ini jawabannya. Ini tingkat optimalnya, karena di soal 1037 menanyakan tingkat optimal sesuai dengan cara di manual.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam penjelasan soal 1236 dan 1237 secara manual dan secara software POM for Windows. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.